Halo semuanya, selamat datang kembali di channel IP Movie. Kali ini saya akan membahas alur cerita film Taxi Driver. Taxi Driver menceritakan layanan taksi mewah yang menyediakan jasa balas dendam untuk orang-orang yang tersakiti. Film ini terdiri dari beberapa episode. Yang saya bahas kali ini adalah episode 1 dan 2. Di awal film diperlihatkan seorang napi yang baru saja keluar dari penjara sudah ditunggu kebebasannya oleh seluruh publik. Seluruh wartawan melempar pertanyaan bertubi-tubi kepadanya. Napi itu bernama Chodokul. Chodokul merupakan napi kejahatan predator seks. Banyak sekali korban atas kejahatan yang ia lakukan. Chodokul memohon maaf kepada seluruh publik atas perbuatannya selama ini di sela wawancaranya. Chodokul sangat menyesali atas perbuatan yang ia lakukan selama ini. Pesanan taksi mewah Chodokul datang. Ia langsung meninggalkan wartawan dan pendemo, bergegas masuk ke dalam taksi itu. Seluruh publik marah ke pengadilan karena tidak sesuai hukuman yang diberikan kepada Chodokul atas kejahatannya. Pendemo melempari mobil taksi karena kesal terhadap Chodokul. Taksi pergi membawa Chodokul yang selalu diikuti oleh wartawan. Publik mau mengetahui Chodokul tujuan keluar dari penjara, alamat tempat tinggalnya di mana. Driver taksi itu bernama Kim. Kim adalah seorang perwira tentara. Kim bekerja untuk layanan taksi mewah. Tim layanan taksi mewah sebelumnya sudah membuat rencana terhadap wartawan yang mengikutinya. Taksi terlihat memasuki jalan sempit. Sesudah taksi melewatinya, ada mobil minibus yang memblokade jalan seluruh mobil wartawan yang berpura-pura mobil mogok. Yang tidak lain itu adalah rencana layanan taksi mewah untuk menghilangkan jejak. Chodokul sangat senang bebas dari kejaran wartawan dan memberikan sanjungan kepada Kim. Setelah Chodokul melihat wilayah sekitar, ia marah-marah karena bukan tujuan yang ia minta. Chodokul diam-diam mau membekap leher Kim dari belakang. Terjadilah perkelahian di saat Kim dan khawatir. Kim yang jago bela diri berhasil menusuk pisau ke kakinya Chodokul sampai ia pingsan. Taksi melanjutkan perjalanan. Sesampai di dalam terowongan, terlihat ada taksi yang sama persis dengan mobilnya. Yang tidak lain adalah tim layanan taksi mewah. Kim berbalik arah memberikan tas kepadanya. Kim melakukan kamuflase taksi menjadi mobil mewah biasa agar terhindar dari kejaran wartawan. Kim dan Chodokul pun lolos dengan mudah. Keesokan harinya, pada pagi hari di kantor taksi Pelangi, Kim datang menyetor hasil uang nariknya kepada bendahara taksi. Teknisi menghampirinya agar mobilnya diservis hari ini, tapi Kim diam saja dan pergi. Di scene lain diadakan rapat yang dihadiri oleh polisi dan jaksa. Salah seorang jaksa menjelaskan korban napi kejahatan harus diberikan fasilitas jasmani dan rohani yang ia butuhkan selama hidup. Sesudah rapat, kepala jaksa menghampiri Jaksa Jang. Jaksa Jang adalah ketua Yayasan Perlindungan Kejahatan dan ketua layanan taksi mewah. Di sela-sela obrolan mereka, Jaksa Jang meminta seorang jaksa junior untuk bekerja di yayasannya. Di ruangan kamar rumah sakit, ada pasien yang baru sadar dari koma selama seminggu. Wanita yang menyamar sebagai keluarga pasien adalah seorang jaksa junior yang bernama Hana. Hana berhasil menangkap pasien yang kabur saat mau dibawa ke persidangan. Keesokan harinya di kantor kejaksaan, Hana masuk ke ruangan kepala jaksa. Ia bermaksud meminta kepada kepala jaksa untuk menyelidiki kasus Chodokul yang melarikan diri dan tidak tahu keberadaannya sampai sekarang. Tiba-tiba masuk Jaksa Jang. Kepala jaksa langsung merekom Hana kepada Jaksa Jang karena Hana seorang jaksa junior yang pintar dan ulet saat bekerja. Scene berpindah, terlihat Kim yang sedang membawa penumpang dengan menggunakan taksi biasa. Penumpang mendengar berita bahwa Chodokul melarikan diri sehabis keluar dari penjara. Penumpang resah karena hal itu. Diperlihatkan mobil minibus yang membawa anak TK sekolah sedang melaju sesuai lajurnya. Di belakangnya ada mobil putih yang terus mengganggu laju mobil itu.
Kim melihat mobil yang ugal-ugalan. Diberilah tindakan oleh Kim agar mobil itu tidak mengganggu kenyamanan orang lain. Tapi mobil itu tidak terima, diberhentikanlah mobil Kim. Mereka keluar untuk mengajak ribut dengan Kim. Kim meladeninya tanpa dipukul, hanya menghindar saja. Ujung-ujungnya mereka ketakutan sendiri melihat Kim. Kim melanjutkan antar penumpangnya kembali. Pada malam hari, Kim sudah selesai narik, pulang ke kantor taksi pelangi untuk menyetor hasil kerjanya pada bendahara. Bendahara memberi pesan agar pulangnya tidak larut malam, karena Kim kerja paling lama tapi hasil paling sedikit. Pada malam hari, terlihat seorang wanita yang kabur dari rumah sakit, menangis ketakutan akan sebuah hal. Wanita itu mempunyai trauma yang mendalam yang dialaminya sampai-sampai ia mau bunuh diri. Pada saat mau bunuh diri, ia melihat stiker layanan taksi mewah yang menempel di jembatan. Kim bersiap-siap untuk layanan taksi mewah. Kim mendapat orderan layanan taksi mewah segera menuju ke tempat penjemputan. Penumpangnya tidak lain adalah wanita tadi. Wanita itu bernama Maria. Maria dibesarkan di panti asuhan bersama adik-adiknya. Maria mendapat kerjaan dari seorang agen asuransi sebagai sekretaris di perusahaan. Perusahaan itu bergerak di bidang makanan fermentasi. Perusahaan tersebut mempekerjakan seorang difabel seperti Maria. Sampailah di perusahaan, staf perusahaan langsung menandatangani kontrak kerja Maria. Maria di saat itu juga langsung bekerja. Maria disuruh membersihkan sisi ikan, tapi Maria tidak mau karena ia fobia akan ikan, sementara ia dijanjikan bekerja sebagai sekretaris. Datang bos perusahaan melihat karyawan baru. Karena Maria takut ikan, disiksalah Maria, dimasukkan kepalanya berulang kali ke dalam ember ikan, lalu dikurung ruangan pendingin dan dimasukkan ke dalam tong agar mau bekerja. Keesokan harinya, Maria disiram air panas agar es yang di tubuh Maria mencair. Maria dengan ketakutan bekerja dengan yang lainnya. Setelah Kim mendapat penjelasan dari Maria apa permasalahannya, Kim sampai di perempatan jalan. Diturunkan Maria di situ dan diberi amplop layanan taksi mewah yang diberisikan koin. Di perempatan itu terdapat mesin game layanan taksi mewah. Maria masuk ke dalam game, diberilah prosedur game layanan taksi mewah. Maria diberikan pilihan untuk melanjutkan balas dendamnya atau tidak. Maria dengan rasa traumanya pun menekan tombol biru berarti melanjutkan. Keesokan harinya, di kantor taksi pelangi, seluruh tim mendapat pesanan layanan taksi mewah. Semua segera berkumpul di markas tersembunyi yang berada di sekitar taksi pelangi juga. Bendahara taksi pelangi bernama Goen. Goen di tim layanan taksi mewah sebagai seorang hacker yang pintar. Kim sampai di markas langsung dihampiri oleh montir untuk menunjukkan hasil karya terbarunya. Besi itu berguna untuk menabrak benda yang keras. Tim layanan taksi mewah melakukan briefing untuk merencanakan sesuatu. Seluruh identitas perusahaan sudah mereka dapatkan, termasuk polisi korup yang membantu perusahaan. Ternyata Maria sudah pernah kabur dari perusahaan. Maria yang lari menjauh dari perusahaan berjumpa dengan polisi yang lagi berpatroli. Maria sangat senang berjumpa dengan pihak keamanan. Ternyata polisi tersebut sudah disuap oleh bos perusahaan. Maria dikembalikan dan disiksa kembali. Seluruh layanan taksi mewah yang diketuai oleh Jaksa Jang setuju membantu Maria. Kim keluar dari markas menggunakan taksinya, dan yang lainnya membawa mobil minibus yang menyamar jualan ayam. Mereka menuju lokasi dan melihat situasi dan berencanakan sesuatu. Pagar perusahaan dan tinggi bagai penjara, dan CCTV ada di mana-mana. Kim melaporkan kepada Goon untuk dianalisa. Malam hari tiba. Kim masuk dari pagar belakang dengan memanjatnya. Langsung menuju ke ruangan tempat pekerja Kim membayangkan mereka bekerja. Pada saat itu, rupanya Maria sempat diperkosa. Karena terlalu sering disiksa, Maria pernah mencoba mau bunuh diri, tapi berhasil diselamatkan dengan dibawa ke rumah sakit. Saat di rumah sakitlah Maria berhasil kabur. Pada malam hari, si bos dan anak buahnya terasa sangat lapar. Untungnya ada brosur promo yang disebar oleh tim layanan taksi mewah yang menyamar. Dengan tidak lama, pesanan datang. Mereka langsung makan dengan lahap saking laparnya. Ayam gorengnya sudah dicampurkan obat tidur oleh tim layanan taksi mewah.
Di saat mereka tidur dengan lelap, Kim yang masuk dengan santai mengambil data yang ada di HP si bos. Malam itu juga warga dihebohkan dengan berita lepasnya Chodokul yang membuat panik. Jaksa Hana tanpa izin kepala jaksa diam-diam menyelidiki kasus Chodokul yang tidak diketahui keberadaannya. Ia berhasil mendapat info taksi mewah yang membawa Chodokul berkat rekaman CCTV. Hana menelpon Jaksa Jang untuk menanyakan taksi mewah itu. Pada saat ditelepon, Jaksa Jang berada di penjara tempat Chodokul dikurung. Penjara itu dikomandoi oleh seorang perempuan rentenir. Jaksa Jang kaget saat ditanya tentang taksi mewah. Jaksa Jang hanya menjawab ia tidak memiliki taksi mewah. Diperlihatkan 4 tahun yang lalu, Jaksa Jang mendatangi ke tempat TKP reka adegan. Reka adegan itu ternyata pembunuh ibunya Kim. Kim yang saat itu sangat marah memukuli petugas satu persatu, saking kuatnya ditembaklah setrum agar tidak bisa bergerak. Jaksa Jang melihat Kim yang mengingatkannya pada masa lalunya yang sama persis seperti Kim. Jaksa Jang mencari info tentang Kim lalu dihubunginya. Jaksa Jang bermaksud untuk merekrut Kim untuk menjadi driver di layanan taksi mewah jasa balas dendam.